Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal mujahidin tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan ridhonya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan ulama serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, bahwasanya kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan terutama kesehatan, sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Bagi kita yang senantiasa senang, bahagia, berbondong-bondong menuju ke masjid Allah dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kelak di yaumil qiyamah Allah sudah janjikan kepada kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan kepada kita, man fariha bidukhulihi ramadhana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang, bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, Allah mengharamkan jasad orang tersebut menyentuh api neraka. Bagaimana wujud daripada kesenangan, kebahagiaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini? Bapak Ibu sekalian, bahwa kebahagiaan seorang yang beriman itu lantas bukan euforia, tetapi kebahagiaan ataupun kesenangan itu ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan seperti ini, kita lebih mengedepankan untuk senantiasa melaksanakan amaliyah-amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar, tahlil Quran wa hafidhil linnas wal mutmi'il ji'an wa shaumi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang kelak dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia Bapak Ibu sekalian? 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tahlil Quran. Orang yang membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dalam riwayat bahwa
Allah akan memberikan 2 cahaya penerang bagi umat Muhammad dan 2 cahaya kegelapan. Maka Musa bertanya, apa itu ya Allah? 2 cahaya penerang bagi umat Muhammad, yakni cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quranul Karim. Untuk siapa itu diberikan? Kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Ramadan diberikan kepada umat Rasulullah yang memuliakan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka dengan penuh keimanan Allah akan berikan ampunan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cahaya Ramadan diberikan kepada umat Rasulullah yang memuliakan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah cahaya Al-Quranul Karim. Kepada siapa diberikan cahaya Al-Quranul Karim? Diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu membaca Al-Quranul Karim. 2 kegelapan yang diberikan kepada umat Rasulullah ketika mereka lalai, kelak 2 kegelapan itu adalah gelapnya alam kubur dan gelapnya alam akhirat. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim yang memuliakan bulan Ramadan, insya Allah terhindar dari kegelapan alam kubur dan terhindar dari kegelapan alam akhirat. Kenapa? Allah sudah berikan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu sekalian, sesibuk apapun profesi kita, jangan lupa kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari, setiap waktu sholat, sehabis kita sholat, luangkan waktu untuk kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Ini golongan pertama yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni tahlil Quran, orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan petunjuk yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang harus kita jalankan dan yang harus kita tinggalkan. Lalu yang kedua, golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang menjaga pembicaraannya, orang yang selalu berbicara bermanfaat untuk kepentingan orang lain, orang yang selalu berbicara yang baik-baik, tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Ini golongan yang kedua. Terlebih bulan puasa, hindari sesuatu yang mengakibatkan kita puasa sia-sia. Kenapa? Karena menggibah orang lain, menggosipin orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tidak sadar ini semua menjadikan puasa kita sia-sia. Sekali lagi bahwa golongan kedua yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Lalu yang ketiga, wal mutma'il jingan, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Di mana kalau kita senantiasa menghidupkan sedekah, memberikan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan agama Allah, maka barakallah, berkah Allah akan selalu turun kepada kita. Rezeki yang diberkahi oleh Allah, rezeki yang senantiasa halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rezeki yang halal, bagus, banyak dan berkah, maka akan selalu cukup dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa bahwa 2,5% milik kita itu sebagian adalah hartanya orang-orang para du'afa. Harta kita sebagian adalah miliknya orang-orang du'afa. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Pertanyaan kelak di akhirat, dari mana harta kau dapatkan dan untuk apa harta kau belanjakan? Kalau ini pertanyaan kita belum bisa menjawab, jangan harap kita bisa melangkah kaki sejengkal pun, karena itulah pertanggungjawaban kelak di akhirat. Lalu yang terakhir,
Yang keempat, wa shaumi fi syahri Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini, mari kita bersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit-penyakit hati yang mengotori hati kita. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit takabur, itulah penyakit-penyakit hati yang tentunya itu harus kita hindari. Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit demikian, maka kita harus selalu istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kesimpulannya adalah jangan luangkan atau jangan sia-siakan waktu kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kita amalkan 4 golongan tadi, mudah-mudahan kita bisa tergolong umatnya Rasulullah yang muflihun, yakni selalu membaca Al-Quran, menjaga lidah kita, selalu mensedekahkan harta kita di jalan Allah, dan menjalankan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas dengan hati yang suci di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.